Sahabat Miraeset, tahukah kamu kalau dalam satu motor itu memiliki lebih dari 1000 komponen otomotif? Bahkan untuk mobil itu bisa memiliki lebih dari 30.000 komponen otomotif. Saat ini saya berada di pabrik PT Dharma Polymetal Tbk yang berlokasi di kawasan industri di Delta Silicon Cikarang. Dan PT Dharma Polymetal sendiri itu memproduksi lebih dari 1000 komponen otomotif untuk kendaraan roda 2, roda 3, bahkan roda 4. Dan sebentar lagi kita akan melakukan factory tour untuk mengetahui proses pembuatan komponen otomotif. Yuk ikut saya. Nah, sahabat Miraeset, saat ini kita sudah berada di lokasi pabrik dari PT Dharma Polymetal Tbk. Nah, sebelumnya kita mau langsung ngobrol dengan Bapak Isa selaku Division Head Manufaktur dari PT Dharma Polymetal Tbk. Halo, selamat pagi Pak Isa. Selamat pagi Bu, selamat datang di PT Dharma Polymetal Tbk. Baik, terima kasih Pak sudah mengizinkan kami untuk main-main di pabrik PT Dharma Polymetal Tbk. Dan kita hari ini nanti mau melihat untuk factory tour ya Pak? Baik, silahkan. Tapi sebelum itu, silahkan gunakan APD-nya dahulu. Oke, terima kasih Pak. Secara grup, pabrik PT Dharma Polymetal Tbk berlokasi di 3 tempat, Cikarang, Karawang, dan Cirebon, dengan total luas lahan lebih dari 35 hektar. Di tempat saya berdiri sekarang merupakan pabrik sekaligus kantor pusat DRMA yang berlokasi di Cikarang, yang berdiri di atas lahan seluas 13,6 hektar dan luas bangunan 8 hektar. Saat ini kami sedang berada di Gedung A, yang memproduksi komponen otomotif knalpot atau biasa disebut muffler untuk kendaraan roda 2, khususnya merek Astra Honda Motor. Dan setiap hari di pabrik ini memproduksi 9.200 unit muffler dari 8 lini produksi. Dalam proses produksi di pabrik ini, peran robot cukup dominan. Sementara fungsi manusia lebih banyak ditujukan untuk berinteraksi dengan robot ataupun untuk quality control. Dalam menggunakan teknologi robot, perseroan juga telah mampu memodifikasi penggunaan robot. Setiap hari, pabrik DRMA ini melakukan delivery ke konsumennya, sehingga barang diproduksi di H-1. Untuk mempermudah proses planning dan monitoring dalam hal delivery barang, DRMA melakukan digitalisasi agar semua pengiriman berjalan sesuai dengan permintaan konsumen. PT Dharma Polymetal Tbk merupakan bagian dari Triputra Group yang dinakodai oleh Bapak Teddy Rahmat yang merupakan mantan CEO dari Astra. Maka tidak heran kalau Triputra ini memiliki bisnis komponen otomotif. Halo sahabat Miraeset, berjumpa lagi kita di kegiatan KBSA Live hari ini. Kita ada di pabrik PT Dharma Polymetal Tbk bersama saya Marta. Dan di sebelah saya sudah duduk Bapak Irianto selaku Presiden Direktur dari PT Dharma Polymetal Tbk atau dengan kode saham DRMA. Selamat pagi Pak Irianto. Pagi. Apa kabarnya Pak? Baik, wah, sehat. Luar biasa nih Pak Irianto. Ini kalau melihat rekam jejaknya Pak Irianto nih, kita sempat baca-baca bahwa Pak Irianto ini berarti sudah ada di industri otomotif ini lebih dari 30 tahun, betul ya Pak? Ya, betul. Tepatnya berapa tahun nih Pak? Tepatnya mungkin dari tahun 86 kali ya. Jadi kalau tahun 86, 14 tambah 24, 38 tahun. 38 tahun. Nah, kalau boleh tahu dulu posisi pertamanya Pak itu sebagai apa Pak? Saya masuk waktu itu masih sebagai engineer. Jadi masuk di Astra sebagai engineer, kemudian ikut training dulu di Astra International Program waktu itu. Seingat saya itu AIP 6, jadi udah batch yang ke-6 waktu itu. Oke, nah Pak, kalau yang membuat Bapak jatuh cinta ke dunia otomotif nih apa sehingga begitu setia nih dengan dunia otomotif ini Pak? Kayaknya entah nyasar kali ya, enggak lah. Jadi sebetulnya dari awal memang saya kuliah masuk juga teknik mesin. Jadi di sana kebetulan teman-teman juga semuanya kalau teknik mesin teman-temannya cowok semua, mahasiswanya cowok semua. Angkatan saya kebetulan nggak ada wanitanya. Dan kamu bayangin tahun 80-an kebanyakan ya hobinya kebut-kebutan gitu loh. Itu salah satunya. Tapi lebih dari itu sebetulnya karena banyak pelajaran-pelajaran di kuliah yang memang bikin jatuh cinta lah. Jadi kita mendesain misalnya roda gigi, sistem transmisi. Kemudian waktu tingkat sarjana, skripsi saya juga
Saya skripsinya 2, salah satunya adalah mendesain motor bakar, gitu loh, mendesain engine. Iya. Nah, itu yang membuat juga kelihatannya enak juga sih, sehingga ketika lulus saya memang apply-nya lebih ke perusahaan-perusahaan otomotif gitu, dan kebetulan diterima. Nah, disitulah kita mulai. Nah, Pak, kalau melihat perjalanan yang hampir 40 tahun ini tentu beda sekali ya, otomotif dulu tahun 86 dengan sekarang. Tentu saja sekarang pabrik juga banyak sekali yang sudah automated gitu ya. Kalau di pabrik DRMA sendiri, Pak, pabrik Dharma ini sudah berapa persen yang automated, Pak? Kalau kita bilang seperti di welding, di proses welding, mungkin saya bisa bilang yang udah menggunakan robot atau automation di sana prosesnya mungkin 90% lebih kali ya. Di proses stamping memang masih ada beberapa yang manual, tapi itu untuk yang kecil. Jadi yang mesin stamping, small stamping mesin. Tapi yang untuk big stamping kita sudah banyak pakai robot juga. Nah, Pak, kalau faktor automated ini sendiri ya, faktor otomatis sendiri ini apakah ini yang menentukan efisiensi atau enggak sih, atau sebenarnya ada faktor yang lain? Gini, sebetulnya tujuan awal, tujuan yang mendasar kenapa kita menggunakan automation itu sebetulnya kita tidak bicara efisiensi dan sebagainya. Kita lebih bicara soal quality. Jadi bagaimana membuat atau menjaga quality itu stabil. Karena kalau ya ini kalau orang gitu ya, kalau manusia yang kerjain entah painting, entah welding, mungkin pagi-pagi jam 8 masih seger, masih akurat speednya ya, masih Pak, benar, kecepatan masih benar, jarak masih betul. Tapi mungkin 2 jam, 3 jam atau menjelang makan siang, mungkin udah ada berubah-berubah dikit kan, gitu loh. Nah, dengan menggunakan robot, sistem otomasi seperti itu, mau jam 7 pagi, jam 10 pagi, jam 12, jam 12 malam, jam 4 pagi juga hasilnya harusnya akan tetap stabil sama. Jadi sebetulnya tujuan utamanya adalah untuk quality, itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara mengenai safety. Karena sebetulnya kalau bisa proses-proses mengelas, mengecat, painting, itu kan juga ada asap, ada spraying dari cat segala macam. Nah, bagaimana kita mengurangin hal tersebut, sehingga sebetulnya bagaimana kita lebih arahnya juga ke safety tadi, bahwa nanti hasilnya di efisiensi juga naik, di productivity juga naik, itu sih sebetulnya sebagai resultnya aja. Jadi salah sebetulnya kalau di tujuan awal, oh kita pakai automation, robot dan sebagainya untuk efisiensi. No, yang pertama adalah quality, yang kedua adalah safety. Baik Pak. Dan Pak Irianto, kita sekarang mau ngobrol tentang dunia otomotif atau kinerja otomotif kita yang tahun 2024 ini sayangnya agak menurun gitu ya. Nah, Bapak dengan pengalaman yang begitu panjang gitu ya, sudah pernah mengalami naik turunnya dunia otomotif gitu ya. Menurut Bapak tahun 2023 ini wajar nggak sih? 2024 penurunan ini wajar nggak sih, Pak? Ini yang agak susah dijawab sebetulnya. Karena di awal sebetulnya masih cukup baik. Jadi di awal tahun, kuartal pertama kan masih cukup baik. Walaupun pada saat itu ada Pilpres ya di Februari. Banyak yang mengatakan, oh kita semua lagi tunggu Pilpres. Setelah Pilpres selesai juga masih tidak bagus. Kalau kita banding tahun lalu mungkin rata-rata di atas 80.000, 85.000 unit per bulan. Tahun ini kan rata-ratanya hanya sekitar 70 ribuan. Sehingga tahun ini kemungkinan hanya antara 840-870 ribu unit untuk domestic market. Sedangkan untuk ekspor mungkin sekitar 450 atau 500 ribu. Tahun lalu 500 ribu. Jadi sebetulnya kalau kelihatan seperti itu bukan cuma domestik nih. Sebetulnya di global juga sama. Lesu juga ya Pak? Di negara-negara tujuan juga sama.
Even sebetulnya di Amerika, di China sendiri, penjualan mobil juga sebetulnya turun. Ya. Gitu. Jadi ada faktor makro, ada faktor mikro. Antara lain juga faktornya adalah mungkin karena 70-80% penjualan mobil di Indonesia itu kan melalui financing, melalui leasing. Nah, dengan yang kemarin US dollar naik, suku bunga naik, the Fed naik, Central Bank Indonesia juga menaikkan suku bunga pada waktu itu, sehingga memang ada masalah di financing. Tapi ternyata bukan cuma itu aja. Yang pasti financing company katanya lebih berhati-hati ya dalam memberikan kreditnya. Tetapi kalau customer itu sudah punya long relationship dengan ini, prestasinya bagus, performance bagus, katanya nggak ada masalah. Hanya mungkin untuk new customer, financing company akan lebih berhati-hati. Seperti itu kelihatannya, itu yang menyebabkan agak menurun. Oke, baik. Nah, untuk tahun 2025 nih Pak, tahun depan, seberapa optimis Bapak? Aduh, kemarin juga banyak yang tanya tuh seperti itu. Saya bilang ya kita masih nunggu sebetulnya kabinet Oktober ini seperti apa. Tapi gini deh, mestinya pasti ada kenaikan lah ya. Mungkin dari 840, jelas 850 ribu. Kalau naik 5% 900 atau naik 10% ya di 950 ribuan. Itu kalau roda 4. Kalau roda 2 sebetulnya stabil. Tahun ini sekitar 6,4-6,5 similar lah dengan tahun lalu ya Pak. Jadi tahun depan juga mungkin akan kurang lebih di situlah. Oke, baik. Tapi kalau melihat tahun depan ini kelihatannya akan ada pertumbuhan Pak, sebenarnya udah ada order tambahan belum sih Pak sebetulnya, dari ATPM ini? Iya, agak lebih baik sih di kuartal ketiga dan kuartal keempat. Ada kenaikan walaupun dikit gitu loh. Tapi mungkin juga kalau Oktober ini pengumuman kabinet juga oke buat ekonomi, rasanya menurut saya punya keyakinan bahwa tahun depan ada perubahan, ada kenaikan. Oke, baik. Nah Pak, kalau melihat bahwa pertumbuhan industri otomotif ini relatif stagnan gitu ya. Bagaimana Dharma perusahaan perseroan ini bertahan dan bisa pertumbuhannya ini melebihi industri Pak? Strateginya tuh seperti apa? Jadi kalau kita lihat ya tahun lalu kan 2023 revenue kita di 5,5 triliun sebetulnya. Jadi menurut saya sih mungkin tahun ini juga akan at least sama lah, tapi mungkin sedikit ada kenaikan walaupun industri otomotif sendiri turun. Dan kita terus mencari peluang-peluang lain gitu loh. Salah satunya sebetulnya anak perusahaan kita kan yang joint venture dengan Korea dan dengan Kyungshin, Dharma Kyungshin Indonesia, sejak Mei kan sudah mulai ekspor ke Amerika. Lumayan lah sekitar 12-13 kontainer per bulan itu untuk pasar di Amerika. Nah itu pun sebetulnya belum banyak. Jadi kita hanya baru melayani untuk 5 model di sana dan tiap modelnya juga baru 30% per modelnya. Jadi masih ada 70% yang dilayanin sebetulnya oleh supplier lain dari Meksiko selama ini. Sebetulnya kita juga replace. Selama ini dilayani oleh Meksiko, tapi seperti kita tahu bahwa kebetulan pabrik mereka itu di Northern Meksiko, jadi lebih dekat dengan Amerika sehingga masalah wage-nya cukup tinggi. Nah, itu adalah hal yang pertama, penyebab pertama. Penyebab kedua sebetulnya karena saya mendengarnya adalah bahwa ada inconstant di kualitinya, sehingga mereka mencoba untuk mencari dari tempat lain. Nah, kebetulan kita kualitasnya lebih baik, stabil, sehingga dicoba. Nah, sudah jalan
Kalau sekarang September kan 5 bulan kurang lebih. Nah biasanya mereka memang nunggu kalau 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan tidak ada masalah, rasanya mereka akan lanjut ya Pak. Mengingat bahwa industri otomotif ini merupakan industri yang sangat dinamis Pak, kalau kita lihat kan dari mungkin dahulu di yang pas awal Bapak ya di tahun 86 itu pemainnya mayoritas di pabrikan Jepang gitu ya. Kemudian pabrikan Eropa masuk dan sekarang banyak pabrikan China. Nah kalau dari sisi Dharma Polymetal sendiri Pak, ini seperti apa Pak menangkap peluang untuk pabrikan dari China ini? Ya, saya sih pikir karena kalau yang China kan baru masuk dan masuknya pun masih dalam bentuk CBU. Jadi kita tetap berusaha untuk menangkap peluang itu, yes. Problemnya adalah masalahnya mereka memang dipersyaratkan oleh pemerintah untuk melakukan lokalisasi. Di mana lokal kontennya harus di atas 40% dalam waktu 2 tahun, artinya per Januari 2026 sebetulnya tinggal 1 tahun lagi gitu loh. Tapi kalau misalnya volume mereka juga baru 10.000, 15.000, rasanya agak sulit untuk dilokalisasi karena tetap jadi mahal sebetulnya. Karena tetap di dalam bisnis, di dalam manufacturing itu ada yang disebut scale of economic-nya. Economic scale-nya itu. Kalau itu nggak tercapai, ya agak sulit gitu loh. Padahal mereka misalnya sudah produksinya banyak di China-nya, sehingga harga murah sebetulnya. Jadi kalau dia mulai lagi di sini, ya nomor 1 volume. Makanya yang penting itu adalah satu, kalau kita lihat Jepang, Toyota, Daihatsu, Honda, misalnya Mitsubishi, Suzuki, atau yang dari Korea Hyundai misalnya, mereka kan menjadikan Indonesia sebagai salah satu production base mereka. Bukan cuma untuk domestik, tapi juga untuk ekspor. Nah, tinggal bagaimana strategi China sendiri nih. Apakah mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai market atau mau menjadikan juga sebagai production base. Artinya oke, selain domestik di Indonesia, misalnya untuk ASEAN countries dan di Australia misalnya, oke, ekspornya dari sini. Nah, itu baru dapat volumenya. Nah, kalau masalah apakah Dharma mau ambil peluang ini, tentunya ya, karena kita sebetulnya juga melayani semua lah gitu. Dan rasanya buat the current customer juga akan lebih baik kalau kita juga mempunyai pengalaman, mempunyai know-how, knowledge, dan volume yang makin besar gitu. Oke, berarti untuk saat ini memang lebih wait and see dulu ya Pak? Untuk ya sebetulnya kita juga udah diminta, jadi kita udah diminta apa sih yang kita Dharma bisa bantu, bisa support, bisa bikin. Ya kita juga udah bikin sih apa namanya listnya, ini loh yang kita bisa bikin, kedepannya apa, yang sekarang apa, gitu. Kita udah lakukan seperti itu. Baik. Ya masih dalam pembicaraan lah. Oke Pak, dan kalau kita lihat kan salah satu kekuatan Dharma sendiri ini merupakan strategic partnership ya Pak dengan banyak partner gitu. Nah seberapa penting sih Pak memiliki strategic partnership ini? Ya gini, kan customer kan semuanya pemain-pemain dunia. Ya kita bicara Toyota, kita bicara Honda, kita bicara Daihatsu, Hyundai. Semuanya kan apa namanya pemain kelas dunia gitu loh. Jadi kalau mereka cuma ngelihat oh ini Dharma sendiri ngedevelop seperti ini, mereka juga pasti banyak ada keraguan kan. Sehingga di tahap awal memang biasanya kita melakukan kerjasama, tapi dalam technical assistant. Contohnya seperti hood lock. Hood lock itu barangnya kecil, hood lock itu kunci untuk apa namanya engine trunk, kap mesin itu locknya, kuncinya itu kan barang kecil sekali. Awal kita mendevelop, kita melakukan technical assistant dengan salah satu dari Jepang. Cukup mereka sangat terkenal dan mereka sudah supply untuk beberapa merek di Jepang. Kita lakukan technical assistant. Tapi setelah 2 model dan sebagainya, kita juga bisa develop sendiri. Jadi akhirnya untuk model berikutnya kita tidak perlu lagi untuk melakukan hal tersebut. Karena biasanya technical assistant itu based on-nya per model.
gitu loh. Jadi kalau model berikutnya kita udah dianggap bisa, ya udah kita bisa jalan sendiri. Berarti memang ada learning curve-nya di situ ya Pak? Dan itu memang target kita bahwa masa sih kita nggak bisa bikin, masa kita nggak bisa belajar, masa kita nggak bisa develop sendiri gitu loh. Baik, dan sahabat Ngereset, kita juga mau ngobrol ini terkait dengan industri kendaraan listrik yang nggak kalah hype-nya di dalam beberapa tahun terakhir. Pak, kita mau ngomongin mobil listrik dulu. Kalau mobil listrik ini kan komponen otomotifnya itu lebih sedikit ya Pak dari mobil ICE. Kalau dari sisi perseroan dari Dharma melihat ini sebenarnya peluang atau tantangan sih Pak? Ya, itu juga kesempatan yang bagus gitu loh. Kebetulan Dharma Polymetal kan, Dharma Group itu kan lebih banyak produksinya itu adalah untuk bodi, chassis, elektronik, part, wiring harness dan yang sebagainya. Jadi kalau ditanya apakah bagus atau tidak, ya tetap bagus untuk kita karena kita mungkin local company ya, yang local company yang udah develop untuk baterai pack. Kita tuh develop baterai pack dari sebelum COVID. Jadi 5 tahun yang lalu untuk kita motor berarti ya Pak? Iya, untuk motor ya. Kita udah mulai sehingga waktu zamannya COVID pun kita udah invest dan kita udah terus memproduksi baterai pack. Ke depan selain baterai pack tadi kan, BLDC pun kita udah mulai produksi dan kita udah mulai pakai. Itu salah satu yang kita siapkan dari sebetulnya sebelum COVID, sebelum rame-rame adanya motor atau kendaraan listrik di Indonesia. Karena kita lihat di luar udah mulai, kenapa kita nggak mulai duluan? Nah, jadi kalau suatu saat kendaraan listrik ini booming di Indonesia, ya mestinya kita memang harus bisa mendapatkan peluang seperti itu. Kalau dari sisi perseroan atau dari sisi Bapak sendiri melihatnya nih untuk kendaraan listrik kan kalau kita lihat ya di luar negeri ini penjualannya udah mulai menurun nih Pak. Sementara kalau di Indonesia justru baru mulai begitu ya. Kalau dari sisi Bapak bagaimana nih kendaraan listrik ini ke depannya, kira-kira apakah akan semakin hype atau memang ada masanya nanti untuk turun? Enggak lah, ke depan akan naik lah. Di luar pun sebetulnya yang menurun itu kan seperti kalau kita bicara menurun apanya nih? Di China sebetulnya EV itu sekarang mungkin udah 40-50% dari total penjualan. Kemudian di Indonesia sendiri juga mulai naik, di ASEAN juga mulai naik. Nah, masalahnya adalah satu, Indonesia sendiri kan sudah menandatanganin Paris Agreement, net zero emission di tahun 2060. Ya, itu adalah tanggung jawab kita, tanggung jawab pemerintah untuk mentaati apa yang sudah ditandatangani. Jadi tetap ke depan itu pasti akan bertambah lah volume. Nah, kalau saat ini masih belum, ya segala sesuatu kan ada masa transisinya lah ya, ada masa transisinya. Jadi kalau padahal tahun ini sendiri mungkin total tuh udah 130.000, di mana sekitar populasi dari EV di Indonesia, di mana 110.000-nya adalah kendaraan roda 2 EV dan 20.000 lebih itu adalah roda 4. Jadi penjualan untuk tahun ini pun udah mulai meningkat. Mungkin sekitar saya baca sekitar 6-7% dari total kendaraan ya. Berarti nanti makin ke depan porsi ini akan terus bertambah. Harusnya iya, karena ke depan juga mestinya harga baterai akan semakin murah sebetulnya. Kalau kita bandingkan, kita lihat di Bloomberg harga baterai pack tahun 2013 itu kira-kira mungkin per kWh-nya itu kalau nggak salah ingat $750. Saat ini tinggal 150 dalam waktu 10 tahun. Gitu loh. Jadi ke depan rasanya baterai harganya juga akan makin murah kan karena volume makin tinggi. Tapi apakah EV ini nanti akan menggantikan kendaraan dari ICE Pak? Pemerintah udah let's say announce 2045
tidak ada lagi penjualan yang combustion engine ya Pak? Combustion engine. Ya, just ada statement, Rencana, ya, ada statement seperti itu. 2045. Dan di tahun 2060 itu tidak boleh ada lagi mobil kendaraan fosil yang berbahan bakar fosil lalu lalang di Indonesia. Karena net zero emission tahun 2060 itu adalah rencana pemerintah, gitu loh. IKN sekarang yang baru dibangun di sana juga state dengan tegas tidak boleh ada kendaraan berbahan bakar fosil di sana, harus semuanya pakai EV. Jadi ya semua tergantung policy pemerintah juga. Berarti melihat ini kan peluangnya sangat besar terutama di infrastruktur juga nih ya Iya. Pak. Nah kalau dari sisi Dharma sendiri menyiapkan nggak nih Pak strategi-strategi ini untuk mendukung itu infrastrukturnya Pak? Ya infrastruktur tentu jelas karena kita juga sudah mendevelop sendiri charging mesin tadi saya katakan, yaitu dengan 7 kW, 7 kW, 22 kW, 30, 120, bahkan yang 200 kW. Itu kita udah jadi sih, gitu loh. Nah sekarang ini dalam tahap kita mendapatkan sertifikat ISO kita udah, SNI sedang kita proses, lokal konten kita sedang proses. Jadi kita memang mempersiapkan semuanya. Berarti tahun depan sudah bisa mulai. Ya harapannya ya, seperti itu. Kenapa kita juga nggak buru-buru? Karena juga kalau populasi mobil listrik juga masih belum banyak. Ya. Setelah mengunjungi fasilitas produksi untuk kendaraan roda 2, kami beralih ke fasilitas produksi untuk kendaraan roda 4, khususnya untuk produk Yaris Cross dan Innova Zenix dari Toyota, di mana DRMA mensuplai beberapa komponennya. Selain itu, DRMA juga memproduksi komponen front suspension untuk produk Yaris Cross yang diproduksi oleh 3 robot handling besar. Terakhir, kami masuk ke area stamping yang terdiri dari 4 mesin. Mesin stamping ini merupakan salah satu mesin yang dibeli dari hasil dana IPO perseroan pada Desember 2021. Mesin stamping merek Komatsu ini memproduksi komponen untuk mobil Toyota, Hyundai, Honda, dan Suzuki. Dan mesin stamping ini sendiri bisa memproduksi 400 unit per jamnya. Nah sahabat Mira Asset, kita tadi sudah ngobrol banyak dengan Pak Irianto dan juga sudah melakukan factory tour di PT Dharma Polymetal Tbk. Terima kasih sudah menyaksikan kegiatan KBSA on location dan kita akan ketemu lagi di lokasi-lokasi berikutnya.